I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Shinta desu. Watashi ga hontou ni suki na anime wa One Piece desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shinta Seribu Putri dari Universitas Mullah Warman, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu folklore, ciri-ciri folklore, dan jenis-jenis folklore. Maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang folklore lisan. Saya akan membahas apa itu folklore lisan dan ciri-ciri dari folklore lisan. Folklore lisan adalah bentuk budaya yang melibatkan cerita, lagu, puisi, dongeng, teka-teki, peribahasa, lagu rakyat, dan tradisi lisan lainnya yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ini adalah bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat dan mencerminkan kepercayaan, nilai-nilai, dan identitas mereka. Folklore lisan dapat ditemukan di setiap budaya di dunia dan memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Dan saya akan menjelaskan beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, oralitas. Folklore lisan ditransmisikan secara lisan dari satu individu ke individu lainnya tanpa melibatkan tulisan atau media lainnya. Ini menyebabkan adanya variasi dan adaptasi dalam cerita dan lagu dari satu penutur ke penutur lainnya. Yang kedua, tradisi lisan. Folklore lisan adalah tradisi yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ini berarti bahwa cerita, lagu, dan tradisi lisan lainnya telah ada dalam budaya suatu masyarakat selama bertahun-tahun dan terus dilestarikan. Yang ketiga, ada identitas budaya. Folklore lisan mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Cerita, lagu, dan tradisi lisan ini menggambarkan kepercayaan, nilai-nilai, sejarah, dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat tersebut. Yang keempat, ada fungsionalitas. Nah, folklore lisan memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Mereka dapat digunakan untuk menghibur, mengajarkan nilai-nilai moral, menyampaikan pesan-pesan sosial, menjaga hubungan sosial, atau sebagai bagian dari upacara adat dan ritual. Yang kelima, ada kreativitas dan variasi. Folklore lisan seringkali mengandung unsur kreativitas dan variasi. Cerita dan lagu dapat berubah dan berkembang seiring waktu dan melalui interpretasi individu yang menceritakannya. Nah, folklore lisan adalah bagian penting dari kehidupan budaya suatu masyarakat. Mereka tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menghubungkan generasi, mengungkapkan identitas budaya, dan memberikan hiburan dan pembelajaran. Baik, saya akan memberikan beberapa fungsi folklore lisan. Yang pertama, melestarikan warisan budaya. Folklore lisan membantu menjaga dan melestarikan cerita, lagu, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Hal ini memastikan bahwa budaya dan tradisi suatu masyarakat tidak terlupakan atau hilang. Yang kedua, mempertahankan identitas budaya. Folklore lisan yang mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Mereka membantu menjaga dan memperkuat rasa kebanggaan dan jati diri dalam komunitas. Yang ketiga, menghibur dan mengajarkan. Cerita, lagu, dan tradisi lisan dalam folklore memiliki fungsi hiburan dan pendidikan. Mereka dapat menghibur pendengar dan pembaca sekaligus mengajarkan nilai-nilai moral, pelajaran hidup, dan kebijaksanaan yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang keempat, mengkodekan generasi. Folklore lisan berperan dalam menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya. Mereka memungkinkan pengetahuan, cerita, dan pengalaman lama diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Jadi, folklore lisan adalah tradisi lisan yang penting dalam budaya suatu masyarakat. Dengan contohnya termasuk cerita rakyat, lagu rakyat, dan tradisi lisan lainnya. Mereka berfungsi dalam melestarikan warisan budaya, mempertahankan identitas budaya, menghibur dan mengajarkan, serta menghubungkan generasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai folklore lisan. Jika teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak ilmu, jangan lupa follow akun saya, karena akun ini akan menjelaskan tentang berbagai macam hal. Jadi di follow ya teman-teman. Assalamualaikum. Wassalamualaikum bro.